Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Nurani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekspor, rasio, C-square, dan nantinya ada aplikasi WHO. Langsung saja, yang pertama itu ada ekspor. Ekspor adalah penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam dan bermanfaat ketika ingin melakukan uji normalitas. Berfungsi untuk mendapatkan berbagai informasi statistik data seperti median, rata-rata, varian, maksimum, minimum, dan sebagainya yang bisa kita lihat di output label nantinya. Langsung saja kita praktekkan langsung. Nah, untuk ekspor, saya mempunyai data tentang orang yang kena penyakit diabetes di kota X. Yang pertama itu kita pastinya masuk ke program SPSS-nya. Kalau sudah, kita klik yang variable view-nya. Setelah itu di kolom name itu ketik umur, dan di bawahnya itu ada JO. Terus type-nya itu harus numerik, JO-nya juga numerik, desimalnya 00, terus labelnya yang JO kita ketik yaitu jumlah orang. Nah, selanjutnya yang umur juga kita ketik di label. Selanjutnya di measure, scale, terus juga yang jumlah orangnya itu pastikan juga yang scale. Selanjutnya kalau udah abaikan aja kolom-kolom yang lainnya. Setelah itu klik yang data view. Nah, isi aja data yang kita punya. Di sini umurnya itu ada yang 17, ada yang 25, ada yang 45, ada yang 30, ada yang 55. Nah, untuk jumlah orangnya yang kena diabetes itu yang 17 tahun tuh ada 4 orang. Yang 25 itu umurnya yang kena diabetes ada 4 orang. Yang 45 ada 8 orang, yang 30 tahun ada 10 orang, yang 55 tahun ada 9 orang. Nah, kalau udah, kita klik yang analysis yang di atas, terus descriptive statistik, selanjutnya yang export. Kita klik. Nah, setelah itu kita variabel yang umurnya kita masukkan ke dependent list, yang jumlah orangnya juga kita masukkan ke dependent list. Kalau sudah, kita klik yang float. Selanjutnya kita checklist yang normality float with test. Selanjutnya kita klik continue, dan kalau sudah kita klik OK. Nah, ini ada hasil output dari ekspor tadi. Di sini umurnya ada meannya itu ada 34, terus mediannya itu ada 30. Begitupun dengan jumlah orang, ada meannya, ada mediannya, ada variansnya, ada minimum dan maksimum. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada rasio. Rasio pada dasarnya berfungsi menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio sering juga disebut rasio statistik adalah hasil pembagian dua variabel, di mana semua variabel adalah data bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Rasio statistik bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Dalam kesehatan, rasio bisa menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Rasio juga berfungsi untuk memungkinkan perbandingan dan perhitungan seperti persentase dan rata-rata. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan rasio di SPSS. Yang pertama itu kalian klik yang variable view. Nanti di kolom name saya akan masukkan nama, terus usia, LP, NP. Nah, desimalnya itu harus 0. Kita nolkan dulu. Nah, selanjutnya di type itu, di nama itu kita ganti menjadi string.
Yang NP itu kita ganti juga jadi string. Yang lainnya biarkan numerik. Selanjutnya di label kita ketik ulang nama, usia, lama penyakit, dan nama penyakit. Selanjutnya di measure, pastikan namanya itu nominal. Kalau yang usia itu scale, dan yang nama penyakit juga scale, dan yang NP-nya itu nama penyakit udah nominal. Selanjutnya kalau udah, kita klik data view. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang kita punya. Misalkan data yang kita punya bernama KG, bernama Rosa, selanjutnya bernama Dena, terus juga ada nama Asep, dan ada nama Yosi. Nah, di usia kita KG itu misalkan 23 tahun, terus Rosa tuh 20 tahun, dan Dena tuh 17 tahun, Asep tuh 30 tahun, dan Yosi itu 25 tahun. Untuk lama penyakit yang mereka derita tuh KG itu sekitar 2 tahun, dan Rosa tuh sekitar 1 tahunan, dan Dena tuh sekitar 2 tahun, terus Asep tuh 3 tahun, dan Yosi itu dia udah 7 tahunan. Nama penyakit yang mereka derita itu, yang pertama itu HIV, terus juga Rosa itu punya penyakit lambung misalkan, terus juga Dena tuh leukemia, terus Asep tuh jantung, dan yang terakhir Yosi kena diabetes. Nah, kalau udah semuanya diisi data yang kita punya, kita klik yang analis lagi. Setelah itu, klik yang deskriptif statistik yang rasio. Baik, kita masukkan variabel-variabelnya. Yang lama penyakit kita masukkan ke numerator, terus usia kita masukkan ke denominator, dan yang nama penyakit kita masukkan ke grup variabel. Setelah itu kita klik statistik, dan kita klik yang median, mean, weight, mean. Selanjutnya yang ini juga kita klik. Selanjutnya kita klik yang continue. Kalau udah semua, kita klik OK. Nah, ini ada hasil output dalam menghitung analisis rasio tadi. Di sini itu yang diabetes 1 20%, dan yang lainnya juga udah ada datanya. Bisa kalian baca sendiri. Terus juga ini HIP mean-nya ada 87, terus ada mediannya sama. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang rasio udah, yang ketiga itu ada chi-square. Chi-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Manfaatnya kita bisa tahu ada tidaknya hubungan antara kedua variabel. Hasil pengujian akan menyimpulkan apakah semua proporsi sama atau berbeda. Mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Langsung aja ke prakteknya. Di sini seperti biasa harus masuk ke program SPSS-nya. Terus klik yang variable view. Nah, di sini di kolom name itu tuliskan JK dan PPH. Selanjutnya di bagian labelnya kita tulis jenis kelamin, dan yang PPH itu penyebab penyakit HIV. Kalau udah yang desimalnya kita nolkan.
Selanjutnya di value kita ganti yang pertama itu untuk label laki-laki, klik add. Terus yang kedua itu untuk label perempuan, klik add juga. Setelah itu klik OK, dan yang penyebab penyakit HIV-nya kita ganti juga. Untuk yang pertama itu label untuk penyebabnya karena berganti pasangan, kita add. Terus yang kedua itu labelnya untuk transfusi darah, kita add. Dan yang ketiga itu labelnya untuk yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kita klik add lagi, terus kita klik OK. Nah, kalau udah, pastikan yang measure-nya itu nominal, yang PPH-nya juga harus nominal. Nah, jika udah, kita klik yang data view. Selanjutnya kita masukkan datanya, jikanya itu 1 tuh tadi untuk laki-laki. Terus yang kedua itu kita masukkan untuk perempuan, terus perempuan, selanjutnya perempuan juga, terakhir laki-laki. Untuk penyebab penyakitnya kita masukkan 1 itu tadi untuk bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya kita masukkan yang 3 itu untuk yang tadi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya kita masukkan yang 2 itu tadi itu transfusi darah, karena transfusi darah. Terus selanjutnya kita masukkan yang pertama sama bergonta-ganti pasangan. Dan yang terakhir kita masukkan yang ketiga aja, yaitu tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kalau udah datanya kita masukkan, kita kayak tadi klik yang analis, terus deskriptif statistik, dan yang cross tabs. Nah, nanti muncul seperti ini. Yang jenis kelamin kita masukkan ke row, dan penyebab penyakit HIV-nya kita masukkan ke kolom. Selanjutnya kita klik yang statistik. Nah, jika sudah, kita klik yang checklist. Kita checklist yang T-square-nya. Selanjutnya yang contingency coefficients. Kalau udah di checklist, kita klik yang continue. Setelah itu, klik OK. Nah, ini hasil output data tentang T-square tadi. Seperti yang teman-teman lihat, di sini jenis kelamin, penyebab kelaminnya tadi ada 5. Totalnya ada 2 yang berganti-ganti pasangan. Laki-laki berganti pasangan tuh ada 1 karena berganti pasangan. Terus perempuan ada 1 karena berganti pasangan, dan 1 karena transfusi darah. 1 juga karena tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ini buat hasil outputnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis Chi-square ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi WHO. Baik, yang terakhir itu ada aplikasi WHO Antro. Nah, aplikasi WHO Antro ini tuh diperuntukkan untuk mengelola data antropometri anak usia 0 sampai 5 tahun. Seperti ini aplikasi WHO Antro-nya. Jadi, aplikasi WHO Antro ini tuh banyak digunakan oleh tenaga kesehatan, tentunya memberikan kemudahan bagi tenaga nakes dalam mengelola data perkembangan status gizi anak.
Adapun fungsinya itu sebagai database pengukuran status gizi anak pastinya, terus sebagai aplikasi simple dan efisien. Jadi aplikasi ini tuh aplikasi yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan dalam memonitoring perkembangan anak. Di dalam aplikasi ini sudah banyak terdapat fitur yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur perkembangan anak. Aplikasi yang simple dan efisien tentu saja dapat memberikan efisiensi waktu dalam memeriksa dan memonitoring anak. Baik, di sini yang pertama itu ada anthropometric calculator. Nah, jadi itu di sini tuh kita bisa memasukkan date of visit. Jadi kapan pasiennya itu datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Terus juga seks itu jenis kelamin ya, dia tuh perempuan atau laki-laki. Contohnya aja ini kita klik yang female atau perempuan. Setelah itu ada date of birth, yaitu bayi lahirnya itu tanggal berapa. Misalkan di sini tuh bayinya tuh lahir tanggal 15. Selanjutnya itu ada age itu umur bayinya tuh di sini berarti umurnya tuh 1 tahun 6 bulan. Nah, terus di sini ada weight-nya itu berat badannya itu misalkan 10 kilo. Terus di bawahnya itu ada leg atau height, itu ada tinggi badannya itu sekitar 73 cm. Di bawahnya itu ada measure. Measure tuh diukur bayinya itu dengan cara apa? Yang pertama itu ada resumband, itu terlentang, dan ada standing. Standing itu berdiri. Nah, kita klik yang resumband. Selanjutnya ini ada head circumference, yaitu lingkar kepalanya itu ada 45 cm-an lah. Dan di bawahnya bisa kalian lihat sendiri, bisa diisi sendiri. Nah, untuk resultnya itu setelah kita masukkan data yang di atas tadi, resultnya itu ada di bawah. Nah, ini wait for leg-nya itu ini ya hasilnya. Terus wait for egg yang ini ada, dan ada result-result yang lainnya. Itu dari anthropometric calculator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang individual assessment. Nah, di individual assessment ini berfungsi untuk diperuntukkan bagi masing-masing klien atau individu. Di sini tuh contohnya ada Kwanja atau kopi kunjungan 1 kali, terus ada Lovage atau Flora kunjungan 2 kali, Smith Chen kunjungan 3 kali. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Misalkan contohnya tuh namanya Wulan. Terus last name itu Nurani. Female. Selanjutnya date of birth-nya tuh misalkan lahirnya tuh tanggal 8 bulan 11 2022. Nah, berarti umurnya itu 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya kita isi yang mother-nya itu, misalkan nama mother-nya itu Nana, nama father-nya itu misalkan Daniel. Kita isi yang address-nya itu, alamatnya itu misalkan di Sudiplak. Selanjutnya ini kan ada visit ya, nah kita klik yang tanda plus. Setelah itu kita isi kembali, tingginya itu misalkan 50. Selanjutnya untuk kolom head ini tuh kita isi 45. Untuk yang bawahnya kita isi dengan 15, terus yang triceps skin fold-nya kita isikan 10, dan untuk subscapular skin fold-nya misalkan 7. Untuk measure-nya kita pilih yang resumband. Nah, kalau udah diisi lagi, kita klik yang save. Setelah diklik yang save nanti, maka data kunjungannya udah keisi. Ini 1 kali visit. Kalau ingin menambahkan kunjungan lagi, bisa diklik yang plus ini kembali.
Dan isi kembali yang ininya juga seperti yang sudah saya contohkan yang tadi. Baik, mungkin untuk penjelasan tentang individual assessment-nya cukup sekian. Selanjutnya yang terakhir di aplikasi WA Android ini tuh ada nutritional survey. Jadi nutritional survey ini tuh diperuntukkan bagi survei suatu wilayah di kota atau di kecamatan. Klik yang plus ini. Nah, selanjutnya isi lagi date of visit. Misalkan dia berkunjung tanggal 1. Terus untuk clusternya itu misalkan 1. Terus yang timnya itu 1. Selanjutnya date of birth-nya itu misalkan Oktober tanggal 7. Selanjutnya berarti dia itu umur 1 tahun 8 bulan. Dan namanya itu misalkan Alin. Misalkan last name-nya itu Putri. Female. Terus leg-nya itu 11. Misalkan leg atau head-nya itu 50. Selanjutnya yang measure itu resume. Udah diisi, kita klik yang save. Nah, adapun ini hasil datanya yang tadi kita isikan. Selanjutnya kita klik plus lagi jika ingin menambahkan pasiennya. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa diisi lagi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang menontonnya. Jangan lupa di-share, komen, dan like. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.